Teman-teman semua tahu nggak sih, di Indonesia kita ini penuh dengan keragaman, yaitu keragaman bahasa, suku, ras, budaya, agama, dan keragaman lainnya yang harus kita pelajari saat ini. Selain itu, di dalam keragaman kita juga memiliki keuntungan dan kelemahan dari masing-masing keragaman yang ada. Nah, sekarang mari kita tanyakan apa saja keuntungan dan kelemahan dari keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita tanyakan ke Ayumi. Ayumi, aku mau nanya, apa sih keuntungan dan kelemahan keragaman bahasa di Indonesia? Keuntungan dari keragaman bahasa di Indonesia ialah pemeliharaan keberagaman budaya, komunikasi lokal yang efektif, peluang ekonomi dan pariwisata. Kelemahan dari keragaman bahasa di Indonesia ialah hambatan komunikasi nasional, pendidikan dan akses informasi, identitas dan konflik. Jadi penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara memelihara keberagaman bahasa sebagai aset budaya dan menciptakan mekanisme komunikasi yang efektif untuk memastikan kesatuan dan pembangunan nasional yang keberlanjutan. Nah, sekarang kalian tahu kan keuntungan dan kelemahan dari keragaman bahasa di Indonesia? Sekarang mari kita tanyakan ke Amanda. Amanda, aku mau nanya, apa sih keuntungan dan kelemahan keragaman suku di Indonesia kita ini? Nah, sekarang ada keuntungan dari keragaman suku di Indonesia ialah 1. Kekayaan warisan budaya, 2. Pariwisata etnik, 3. Keberagaman kuliner. Selanjutnya adalah kelemahannya dari keragaman suku Indonesia ialah 1. Konflik etnis, 2. Diskriminasi dan ketidaksetaraan, 3. Pembangunan regional tidak merata. Jadi, penting untuk mendorong pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar suku, pendidikan multikultural, promosi kesetaraan, serta upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi akan membantu membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Nah, sekarang kalian tahu kan apa keuntungan dan kelemahan keragaman suku di Indonesia? Sekarang kita tanya ke Awanda ya. Awanda, aku mau nanya, apa sih keuntungan dan kelemahan dari beragam ras di Indonesia? Keuntungan dari keragaman ras di Indonesia itu ialah kekayaan budaya, toleransi dan pemahaman, kreativitas dan inovasi. Kelemahannya dalam keragaman ras di Indonesia ialah diskriminasi dan ketidakadilan, konflik sosial, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Jadi, penting untuk diingat bahwa keragaman ras adalah aset yang berharga bagi Indonesia. Untuk memaksimalkan keuntungan dan mengatasi kelemahan, penting untuk mempromosikan inklusi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Kalian sekarang tahu kan apa keuntungan dan kelemahan dari keragaman ras? Sekarang mari kita tanyakan ke Anissa. Anissa, aku mau nanya, apa sih keuntungan dan kelemahan keragaman budaya di Indonesia? Nah, keuntungan dari keragaman budaya di Indonesia ialah 1. Kekayaan warisan budaya, 2. Pariwisata dan ekonomi kreatif, 3. Inovasi dan kreativitas. Kelemahannya dari keragaman budaya di Indonesia ialah 1. Konflik identitas dan perbedaan, 2. Kesulitan dalam koordinasi nasional, 3. Pertarungan nilai dan norma. Jadi, penting untuk mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya sambil mengimplementasikan pendekatan yang inklusif dan menghormati hak-hak setiap kelompok budaya. Pendidikan
kultural dan dialog antara budaya dapat membantu mengatasi potensi kelemahan dan memperkuat integrasi sosial. Nah, kalian tahu kan sekarang apa keuntungan dan kelemahan keragaman budaya di Indonesia? Sekarang mari kita tanyakan ke Dian. Dian, aku mau nanya, apa sih keuntungan dan kelemahan keragaman agama di Indonesia? Keuntungan dari keberagaman agama di Indonesia ialah: pertama, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Contohnya seperti festival keagamaan bersama, acara doa bersama, dan partisipasi lintas agama dan juga kegiatan sosial. Kedua, pengenalan dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama lain. Contohnya, adanya pelajaran keagamaan di sekolah yang mencakup berbagai agama. Ketiga, keanekaragaman upacara keagamaan dan tradisi. Contohnya, adanya berbagai upacara keagamaan dan tradisi, misalnya Hari Raya Nyepi, Natal, dan Idul Fitri. 4. Pertumbuhan pariwisata keagamaan. Contohnya, tempat-tempat ibadah bersejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang menarik banyak wisatawan dan memberikan dampak positif pada sekitar pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun kelemahan dari keberagaman agama di Indonesia ialah: pertama, potensi konflik antar agama. Contohnya, kerusuhan antar etnis atau konflik yang muncul karena peradaban, keyakinan, dan praktik keagamaan. Kedua, diskriminasi dan intoleransi agama. Contohnya adalah diskriminasi terhadap minoritas agama dalam akses pekerjaan ataupun pendidikan. Ketiga, pembatasan kebebasan beragama. Contohnya adalah pembatasan pembangunan tempat ibadah bagi agama minoritas. Politik dalam agama. Contohnya pemanfaatan isu-isu politik yang dapat mengancam stabilitas dan kerukunan sosial. Jadi, penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan menghargai keberagaman agama, sambil mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan kerjasama. Pendidikan dan dialog antaragama juga penting untuk meminimalkan potensi konflik dan memperkuat integrasi sosial. Setelah kita semua mengetahui keuntungan dan kelemahannya, kita juga harus mengetahui keuntungan dan kelemahan dari kebinekaan di Indonesia. Nah, kebinekaan di Indonesia memiliki sejumlah keuntungan dan kelemahan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diidentifikasi. Keuntungannya yaitu: pertama, kekayaan budaya. Kedua, toleransi antar agama. 3, potensi ekonomi. 4, kreativitas dan inovasi. Dan kelemahannya adalah: pertama, konflik etnis dan agama. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga, kesulitan koordinasi. Keempat, ancaman ekstremisme. Jadi, penting untuk diingat bahwa kebinekaan adalah aset berharga bagi Indonesia, dan banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkannya sambil mengatasi tantangan yang muncul. Toleransi, dialog, dan pendidikan menjadi kunci dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.